Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillana antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita bersyukur begitu banyak yang telah Allah berikan dari nikmat-nikmat yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur dan kita terus ditambahkan pula nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembuka pintu surga nantinya pada hari kiamat. Beliau juga yang nantinya akan mendapatkan syafaat yang paling utama, yaitu syafaatul uzma, dan mudah-mudahan salawat dan salam pula tercurahkan kepada para sahabat yang mulia, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta setiap orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga akhir zaman. Pada para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan kali ini. Ini kesempatan kedua kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, di mana kita akan terus mendalami masalah-masalah akidah yang ini terkhusus akan membahas tentang masalah tauhid ibadah, yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Dikarenakan hal ini di tengah-tengah masyarakat kita ada yang belum paham, ada yang terus terjerumus dan belum mendapatkan taufik untuk meninggalkan sesuatu keyakinan yang ini dianggap sebagai bentuk menyelisihi akidah tauhid uluhiyah, sehingga butuh diluruskan. Nah, apa yang disajikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mewakili pembahasan akidah yang biasa disampaikan oleh para ulama, terkhusus membahas tentang tauhid ibadah. Kita telah membahas beberapa bab dalam kitab ini. Mungkin ada yang kemarin sudah ikut pertemuan yang pertama beberapa bulan lalu. Coba angkat tangan. Beberapa saja. Taib. Ya, karena ini akan berlanjut terus nanti di Masjid Al-Hidayah Bidakara ini nanti akan berlanjut terus pembahasan kitab tauhid ini, dan kalaupun mungkin kalau sudah selesai nanti akan berlanjut lagi, diulang-ulang terus seperti itu. Mohon maaf. Adapun yang telah kita bahas, saya berikan gambaran umum terlebih dahulu karena saya hanya akan melanjutkan. Bagi yang ingin mempelajari lebih jauh nanti miliki kitab ini karena ini terbatas. Padahal ini sebenarnya banyak di Jakarta ini. Ini banyak di Jakarta. Cari di toko buku, judulnya Kitab Tauhid. Baca yang ini dulu sebelum syarahnya. Ya, cari judulnya Kitab Tauhid. Ya, baca yang judulnya ini dulu sebelum syarahnya seperti Fathul Majid atau yang lainnya. Pelajari itu dari dasar terlebih dahulu. Bukan pelajari yang super lengkap, akhirnya antum nanti kurang dalam membaca, kurang dalam mengkaji, apalagi tidak ada guru di situ. Ya, maka yang biasa ini paling tidak sampai 30.000, nggak sampai ini. Mungkin ongkos antum aja nanti pergi ke toko bukunya yang mahal. Ya. Namun kalau lihat pas kajian-kajian ada buku ini, beli. Ya, judulnya Kitab Tauhid, Haqullahi 'alal Abid.
Ya, kitab tauhid yang menjadi hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu yang menjadi kewajiban seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kewajiban hamba kepada Allah. Yang telah kita bahas kemarin, kita diperintahkan wajib untuk bertauhid. Berarti lawannya wajib bagi kita meninggalkan kesyirikan. Wajib kita itu bertauhid, wajib kita meninggalkan kesyirikan. Ini dibahas pada bab pertama dengan judul, kalau dalam terjemahan ini tauhid. Ada di situ ayat yang dibawakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini yang dimaksudkan kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Pada bab yang kedua dijelaskan keutamaan tauhid. Dijelaskan keutamaan tauhid. Yaitu yang dimasukkan dalam ayat ini atau pembahasan ini, ayat-ayat disebutkan dalamnya tujuannya untuk semakin mendorong kita agar benar-benar mentauhidkan Allah. Ada di sini disebutkan di antara ayatnya surat Al-An'am ayat ke-82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka lah yang nantinya mendapatkan lahumul amnu, mendapatkan rasa aman nantinya di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk. Itu dijelaskan dan beberapa ayat dijelaskan lagi sampai dijelaskan tentang keutamaan orang yang mati dalam keadaan penuh dosa namun dia masih mentauhidkan Allah. Dia tidak berbuat syirik. Dia buat dosa yang lainnya namun dia tidak berbuat syirik. Maka disebutkan dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik, disebutkan Allah berfirman, "Lau ataitani bi qurabil ardi khutaya summa lakitani lam tusyriku bihi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, ya ibna Adam, wahai manusia anak Adam, seandainya engkau mendatangiku, yaitu mendatangi Allah dengan dosa sepenuh bumi, dengan dosa sepenuh bumi. Ini bukan dosa sembarangan, dosanya sepenuh bumi. Kemudian engkau mendatangiku namun dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku. Dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan mendatangimu pula dengan ampunan sepenuh bumi. Artinya dosa yang begitu banyak ketika orang itu meninggalkan kesyirikan, maka dosa-dosa tersebut bisa terampuni. Dosa-dosa tersebut bisa terampuni. Asalkan tidak berbuat syirik. Apa itu syirik nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, bab ketiga kita bahas tentang orang yang merealisasikan tauhid. Mewujudkan tauhid dengan benar, yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad, man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang menyempurnakan tauhid, dia itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Siapa yang menyempurnakan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Apa yang dimaksudkan menyempurnakan tauhid? Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, disebutkan oleh para ulama. Menyempurnakan tauhid, yang pertama meninggalkan kesyirikan. Yang pertama meninggalkan kesyirikan.
Yang kedua, meninggalkan kebid'ahan. Yang ketiga, meninggalkan maksiat dan dosa besar. Jadi dia bertauhid, yang dimaksudkan dia tinggalkan 3 hal ini sekaligus. Jadi bukan hanya dia tinggalkan syirik. Maka lihat orang yang menyempurnakan tauhid. Coba diulang, yang pertama tadi meninggalkan syirik. Yang kedua, meninggalkan kebid'ahan. Yang ketiga, meninggalkan maksiat dan dosa besar. Maka lebih sempurna lagi apa yang dia itu tinggalkan, bukan hanya meninggalkan syirik. Karena kalau orang itu meninggalkan syirik saja, pasti nanti ada yang punya keyakinan seperti ini. Nggak apa-apa saya selingkuh, nggak apa-apa saya main judi, nggak apa-apa saya minum minuman keras, yang penting saya tidak berbuat syirik. Yang penting saya tidak pakai jimat, yang penting saya tidak minta-minta di kuburan, yang penting saya tidak percaya-percaya dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, dan seterusnya seperti itu. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyempurnakan dengan bab yang ketiga tadi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akhirnya menyempurnakan dengan bab yang ketiga tadi, sampai dibahas tentang hadis dari Ibnu Abbas, yaitu tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Sekarang kita bahas al-khaufu minasyirki, takut terhadap syirik, bab keempat. Kita bahas al-khaufu minasyirki, takut terhadap syirik. Jadi setelah kita tahu bahwasanya kita diwajibkan untuk bertauhid, tidak berbuat syirik, keutamaannya sudah jelas, bahkan menyempurnakannya lagi lebih besar lagi pahalanya, keutamaannya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lagi yang lebih sempurna. Kalau kita tahu juga akan bahaya syirik, sehingga kita benar-benar meninggalkan kesyirikan, sehingga akhirnya kita meninggalkan syirik besar maupun syirik kecil. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan syirik. Syirik kata para ulama, ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah, menjadikan sebagian ibadah atau satu ibadah saja disajikan pada selain Allah, menjadikan sebagian ibadah ditujukan pada selain Allah. Itu disebut apa? Syirik. Dan syirik, ingat, itu artinya menyekutukan atau menduakan. Menyekutukan atau menduakan Allah. Namun kalau kita bahas, nantinya syirik itu ada macam-macam. Ya, syirik itu ada macam-macam. Dan nanti ada tingkatan-tingkatan juga dari kesyirikan. Yang para ulama ingatkan, ada pembagian dari para ulama, ada yang membagi syirik itu menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3. Mau pilih berapa? 2 atau 3? Yang banyak sekalian aja, biar gak terjerumus dalam syirik. Yang pertama, jadi syirik dibagi menjadi 3. Syirik dibagi menjadi 3. Yang pertama, syirik akbar. Yang pertama, syirik akbar. Saya rinci dulu ya, baru nanti dijelaskan. Yang kedua, syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua, syirik asghar atau syirik kecil.
Yang ketiga, syirik khafi. Yang ketiga, syirik khafi, yaitu syirik yang masih samar. Yaitu syirik yang masih samar. Sekarang ditulis rinciannya, syirik akbar itu apa, syirik kecil itu apa, syirik khafi itu apa. Terutama yang dua ini kita rinci terlebih dahulu. Syirik akbar adalah syirik yang bentuknya menjadikan sebagian ibadah pada selain Allah, yang bentuknya menyajikan sebagian ibadah pada selain Allah. Contoh, ini perlu diberi contoh atau tidak? Ya, kalau tersinggung nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, biar tobat nanti. Ini masalahnya dosa besar ini. Contoh, tumbal pada selain Allah. Paham tumbal? Ini saya pakai bahasa-bahasa pesugihan loh ini semuanya. Pokoknya tersinggung biar tersinggung dan tobat setelah ini kalau masih seperti itu. Tumbal pada selain Allah, bentuknya bisa kepala kerbau, kepala sapi, sajen, bentuknya macam-macam. Juga bisa bentuknya yang kedua, contoh yang kedua, nazar pada selain Allah, doa pada selain Allah. Ini semua amalan yang nampak nantinya. Nanti ada amalan yang bahkan dalam hati pun bisa jadi syirik akbar. Nanti kita bahas tersendiri. Namun sekali lagi mohon dipahami, ini setiap kali saya ngulang sesuatu, saya ngajarkan sesuatu, tolong dipahami pelajaran seperti ini kembali ke diri masing-masing terlebih dahulu. Jangan tujuannya setelah ini mau vonis orang. Ya. Baiknya perbaiki diri sendiri dulu. Jangan-jangan di antara yang hadir masih punya keris yang dikeramatkan, masih punya pusaka yang belum dibuang, padahal ada isinya di situ. Katanya ada jinnya di situ yang mesti, apa istilahnya kalau di bulan Surah itu dibersihkan itu apa ya? Apa? Jamasan? Dijamasi. Iya tambah. Betul nggih? Iya, ini ke wong keraton soalnya. Ya. Itu mesti dijamasi terlebih dahulu, dicuci dulu ketika di waktu-waktu tertentu. Jadi ini koreksi untuk diri sendiri dulu ya. Jangan untuk vonis orang. Masalahnya kalau belajar ini nanti pulang-pulang nanti lihat, waduh ini tangga saya punya kayak gitu. Oh dia ini memang musyrik dia itu. Musyriknya apa? Syirik akbar dia. Padahal tadi saya ngaji nggak suruh kayak gitu kok. Pokoknya itu untuk perbaiki diri, apalagi punya keluarga dekat, itu dikoreksi terlebih dahulu, didakwai terlebih dahulu, nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikir tetangga yang kalian sulit dekati, yang sulit dakwahi, mikir keluarga sendiri dulu, mikir diri sendiri, mikir keluarga sendiri, nggak usah mikir jauh-jauh. Nanti lihat jamaah di masjid, wah ini kayaknya dia pakai akik, ini bentuknya jimat ini kayaknya nih. Kayaknya juga baru suuzon. Padahal cuma boleh jadi cuma pakai saja, belum ada isinya. Paham ini ya? Tadi syirik apa pertama? Akbar. Sekarang catat. Akibat berbuat syirik akbar. Ini yang masalah besar perlu dicatat ini. Akibat berbuat syirik akbar. Satu, keluar dari Islam. Makanya tadi saya katakan, koreksi diri saja ini, nggak usah nanti
ketika balik ke rumah terus langsung vonis temannya, oh kamu itu sudah keluar dari Islam. Ya. Nggak punya manfaat. Kalian kalau pulang dakwahi teman terlebih dahulu, dakwahi keluarga terlebih dahulu, bukan langsung main vonis. Yukhriju minal millah, keluar dari Islam. Yang kedua, menghapuskan seluruh amal. Saya tidak sebutkan dalilnya satu persatu ya. Ini secara umum saja dulu. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka itu berbuat syirik, maka hapuslah apa yang telah mereka lakukan. Surat Al-An'am ayat 88. Amalannya jadi terhapus. Salatnya terhapus, puasanya terhapus, sodakohnya, zakatnya terhapus, hajinya terhapus. Pokoknya amalan yang kebaikan-kebaikan dia lakukan terhapus. La habitu anhum ma kanu ya'malun. Yang ketiga, jika dosa syirik dibawa mati, jika dosa syirik dibawa mati, la yukfaru, maka tidak akan diampuni. Dalilnya nanti akan kita bahas dalam pembahasan al-khaufu minasyirki di sini, yaitu takut terhadap syirik. Kemudian yang keempat, pelakunya kekal dalam neraka. Pelakunya kekal dalam neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya itu surga dan tempat kembalinya itu di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Karena konteksnya di awal membicarakan tentang syirik, berarti orang yang zalim di sini adalah orang yang berbuat syirik. Nah, nanti pembahasan syirik akbar itu nanti ada macam-macam juga. Ada syirik dalam rububiyah. Misalnya dia tidak mengakui adanya pencipta, tidak meyakini adanya pencipta selain Allah. Ya, tidak mau menetapkan Allah sebagai pencipta. Atau dia menolak sama sekali alam ini punya pencipta. Ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma wa sifat. Nah, sekarang lihat yang kedua, syirik asghar. Atau syirik kecil tadi. Ada dua pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tentang syirik asghar. Ada dua pernyataan dari para ulama. Yang pertama, syirik asghar atau syirik kecil adalah segala sesuatu yang disebut syirik namun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Segala sesuatu yang disebut syirik namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Sedangkan pernyataan yang kedua dari sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, Syarah Kitab Tauhid. Beliau katakan syirik asghar adalah setiap perkataan dan perbuatan yang mengantarkan pada syirik akbar. Kalimat mengantarkannya itu di garis bawahi, yang mengantarkan pada syirik akbar.
Contoh misalnya di sini yang beliau masukkan, kalau syirik asghar yang beliau contohkan sini adalah contoh bentuk gulu atau berlebihan terhadap orang soleh. Namun tidak sampai beribadah pada selain Allah. Cuma sikapnya yang berlebihan terhadap orang soleh, misalnya yang telah mati. Kemudian contoh yang lainnya lagi kalau syirik asghar, sumpah pada selain Allah. Contohnya lagi perbuatan yang disebut riya. Nah sekarang akibat berbuat syirik asghar. Kalau tadi kan akibat berbuat syirik akbar ya. Tadi ada berapa syirik akbar? 4. Sekarang akibat berbuat syirik asghar. Syirik asghar termasuk dosa besar. Bahkan lebih besar dari dosa besar. Namun ingat ya, masih di bawah derajat syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar tidak membatalkan tauhid, namun mengurangi kesempurnaan tauhid. Tidak membatalkan tauhid, namun mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian yang ketiga, syirik asghar tidak membatalkan semua amalan, namun membatalkan amalan yang hanya ada syirik asgharnya saja. Namun hanya membatalkan amalan yang hanya ada syirik asgharnya saja. Jadi kalau dia sholat, dia itu riya, berarti sholatnya ini saja yang bermasalah, bukan seluruh amalannya. Beda dengan syirik akbar tadi. Kalau syirik akbar semua dihukumi batal, terhapus semua amalannya. Kalau syirik asghar cuma amalan itu saja. Berarti kalau dia sholat berarti cuma amalan itu. Kalau dia sedekah berarti cuma amalan itu saja yang jadi terhapus. Yang keempat, kalau mati dalam keadaan berbuat syirik asghar, tetap masih dihukumi muslim. Namun menurut pendapat paling kuat, dosanya tetap tidak diampuni. Bisa mendapatkan siksa baru kemudian masuk surga. Nanti kita akan simpulkan dari ayat yang kita bahas dalam bab ini. Kemudian yang kelima, pelaku syirik asghar tidak kekal dalam neraka.
Nah, itu seputar syirik tadi dan macamnya. Kalau syirik khafi itu yang nanti para ulama itu jelaskan ada beberapa bentuknya. Ada yang bentuknya itu yang sebagian kita belum mengetahuinya, tidak merasa kalau itu syirik padahal itu adalah perbuatan syirik karena bentuknya itu masih samar. Dan ada yang memasukkan syirik khafi ini sama seperti syirik asghar, sama seperti syirik kecil tadi. Nah, sekarang kita lihat beberapa dalil dalam bab ini. Di sini disebutkan ada 2 ayat Al-Quran, kemudian nanti ada 3 hadis yang disebutkan tentang takut terhadap syirik. Untuk pertemuan kali ini kita cuma membahas 1 bab ini saja. Nanti silahkan setelah ini ada yang mau bertanya kaitannya dengan masalah tauhid dan syirik, silahkan nanti bertanya lewat kertas. Bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang. Monggo dibaca ya, An-Nisa ayat 48 dan Ibrahim ayat 35. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Al-Khalil Ibrahim alaihi salam berkata, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Lihat 2 ayat ini. Kita lihat dulu ayat yang pertama. Surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Diberi catatan di sini dosa syirik yang dibawa mati. Dan Allah itu masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Yaitu dosa yang dibawa kesyirikan, situ ada kebid'ahan, ada dosa-dosa besar, ada maksiat. Allah akan masih bisa mengampuninya bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Artinya menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa di bawah kesyirikan itu dosanya akan dihukumi ataukah tidak, itu tergantung dengan masyiatullah. Tergantung dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dia dosa-dosanya diampuni karena kasih sayang Allah, maka akan terhapus semua dosa-dosanya. Namun kalau Allah menghendaki dia disiksa terlebih dahulu, setelah dosanya bersih baru nanti masuk surga, maka seperti itu nanti sesuai dengan kehendak Allah. Maka kesimpulan dari surat An-Nisa ayat 48 ada beberapa poin di sini. Yang pertama, Allah tidak mengampuni dosa syirik yang di bawah mati. Allah tidak mengampuni dosa syirik yang di bawah mati. Jadi di sini kalau orang bertobat, dia dahulu rata-rata mungkin karena tidak tahu atau memang karena kepepet misalnya, akhirnya minta bantuan kepada dukun, orang-orang pintar dan seterusnya untuk mengatasi masalah-masalahnya. Kalau dia ketika itu berbuat, lalu dia itu bertobat, saya sudah ngaji, akhirnya sadar. Maka kalau dia bertobat dengan benar, maka kata Nabi SAW, "Man taba minadz dzambi kaman la dzambalah." Siapa yang bertobat dari dosa, itu seperti tidak berbuat dosa itu sama sekali. Termasuk juga pelaku syirik. Berarti kalau sudah tobat, benar-benar dia tobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak dianggap lagi. Berarti faedah yang kedua, kalau dosa syirik kita itu bertobat pada Allah. Untuk dosa syirik kalau kita bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha, maka dosa syirik tersebut akan diampuni.
ya maka dosa syirik itu akan diampuni. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah melakukan dosa yang sangat-sangat besar, namun ketika Allah tahu hamba tersebut ingin bertobat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau disebut taubatan nasuha, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, taubatan nasuha atau tobat yang murni itu ada 3 syarat. Disebutkan ketika Ibnu Katsir itu membahas surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Syarat yang pertama kata beliau, menyesali yang telah lalu. Syarat taubatan nasuha yang pertama, menyesali yang telah lalu. Syarat yang kedua, kembali taat untuk saat ini. Kalau itu bentuknya karena meninggalkan kewajiban, misalnya dia meninggalkan sholat, berarti taubatnya kerjakan sholat lagi. Kalau itu bentuknya itu maksiat atau dosa besar, berarti dia tinggalkan maksiat atau dosa besar itu saat ini juga. Kemudian yang ketiga, taubatan nasuha. Syaratnya adalah disebut taubatan nasuha, bertekad tidak mengulangi dosa itu di masa akan datang. Bertekad tidak mengulangi dosa tersebut di masa akan datang. Lalu 3 syarat ini dilengkapi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika membahas syarah Riyadhus Shalihin. Beliau itu menyebutkan ada 2 syarat tambahan lagi. Berarti syarat yang keberapa? 4. Taubatnya dilakukan dengan ikhlas. Bukan karena sekarang tidak bisa, namun benar-benar dia itu tinggalkan itu karena Allah. Misalnya dia jadi peminum minuman keras, dia tobatnya bukan karena sudah nggak punya uang lagi maka tobat, bukan. Dia jadi perokok berat, dia bertobatnya, wah saya kena penyakit paru-paru makanya saya nggak bisa lagi merokok. Oh berarti tobatnya cuma karena itu. Namun harus dia tinggalkan karena Allah, ikhlas karena Allah. Ditambahkan yang kelima, taubat ini dilakukan sebelum waktunya itu habis. Taubat dilakukan sebelum waktunya itu habis. Waktunya itu habis, yang pertama sebelum matahari terbit dari arah tenggelam. Berarti terbit dari arah mana? Barat. Yang kedua sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Maka selama ada waktu untuk bertobat, ada kesempatan, maka lakukanlah tobat itu dengan segera sebelum waktunya itu habis. Jangan dulu itu maksiat, terus langsung tobat, kembali lagi ke maksiat lagi. Karena kita tidak tahu ketika kita balik lagi, bisa balik lagi seperti dulu nggak? Bisa hijrah lagi seperti dulu ataukah tidak? Nah kemudian dilengkapi lagi, kata para ulama termasuk Imam Nawawi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melengkapinya. Kalau ini kaitannya dengan manusia, ditambahkan lagi syarat ke-6. Kalau ini kaitannya dengan manusia, maka urusannya mesti diselesaikan. Kalau itu karena buat marah, maka minta maaf. Kaitannya dengan ibu, kaitannya dengan orang tua, minta maaf. Kalau itu kaitannya dengan masalah utang, lari dari utang dulunya. Dia punya utang 10 juta. Akhirnya dia pindah keluar kota biar temannya nggak cari-cari. Pengen tobatnya gimana? Dia harus lunasi utang itu lagi. Masalah yang ada, sengketa yang ada, hak-hak yang belum ditunaikan, dia tunaikan. Baru dia dikatakan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat tadi, An-Nisa ayat 48. Ayat ini mencakup 2 macam syirik.
yaitu syirik akbar dan syirik asghar, tidak akan diampuni. Kalau di bawah apa tadi? Kalau di bawah mati. Syirik akbar dan syirik asghar itu tidak akan diampuni ketika di bawah mati. Maksudnya tidak akan diampuni kalau ini syirik akbar, pelakunya kekal dalam neraka. Kalau ini syirik asghar, maka nanti sesuai dengan kehendak Allah orang itu akan disiksa ataukah tidak. Jadi urusannya tidak selesai. Beda kalau dengan dosa yang lainnya, seperti pernah saya sebutkan dalam kajian sebelumnya tentang hadis bitaqah, yang dimana dia memiliki catatan dosa kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang, dosanya itu banyak sekali. Lantas dia tidak ingkari juga tentang maksiat yang dia lakukan tadi. Allah tanyakan pada dirinya ketika berdialog dengan Allah, apakah kamu itu ada yang kamu ingkari dari catatan dosa ini? Dia katakan tidak ada. Berarti dia mengakui semuanya. Kemudian ternyata dia punya satu kartu ampuh yang disebut dengan bitaqah, berisi tulisan kalimat la ilaha illallah. Lantas ditimbang kalimat la ilaha illallahnya tadi dengan catatan dosanya yang ada. Maka akhirnya beratlah kalimat la ilaha illallah. Sangat bagus sekali kualitas kartu la ilaha illallah yang dia itu miliki. Sangat bagus sekali kualitasnya. Kalau kita punya sama-sama dengan orang ini, sama-sama kita punya kartu la ilaha illallah. Namun dari segi kualitas itu berbeda. Memang kualitas kartunya sangat bagus sekali, sehingga kartu la ilaha illallahnya tadi bisa mengalahkan catatan dosa yang dia itu miliki. Bisa mengalahkan catatan dosa yang dia itu miliki. Maka lihat, kalau ini dosa-dosa tadi intinya di sini masih bisa dimaafkan, walaupun itu di bawah mati. Namun kalau kita bahas dosa syirik, di sini para ulama katakan syirik besar maupun syirik kecil kalau tidak bertobat di bawah mati tidak akan dimaafkan. Kalau itu syirik besar, maka nantinya membuat pelakunya kekal dalam neraka. Kalau itu syirik asghar, syirik kecil, maka ada kemungkinan nantinya dia itu disiksa. Maka akan ditimbang-timbang lagi syirik kecilnya tadi dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Kenapa sampai mencakup syirik akbar dan syirik kecil? Di sini pemahaman dari ayat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Di sini ayyushraka ini adalah masdar. Di dalam kalimat bahasa Arab ini disebut dengan masdar. Masdar ini terletak setelah kalimat penafian. Kesimpulan kaidah dalam ilmu usul, para ulama itu katakan kalau ada bentuk masdar, masdar ini adalah bentuk nakiro nanti asalnya kalau ditakwil. Maka di bawah kalau dia terletak di kalimat penafian, peniadaan, maka maknanya jadi umum. Berarti kalau dikatakan syirik di sini berarti syiriknya itu umum, mencakup syirik besar dan syirik kecil. Mencakup syirik besar dan syirik kecil di sini. Maka ini menunjukkan bahwasanya walaupun itu syirik kecil tetap berbahaya dibandingkan dengan dosa besar. Kalau mau hitung-hitung antara membanding-bandingkan antara riya dengan seorang itu melakukan dosa besar, masih bahaya riya. Karena riya ini masih termasuk dalam perbuatan syirik walaupun syirik asghar. Lebih bahaya syirik walaupun itu kecil. Sehingga ini di antara alasan juga kenapa kita harus takut berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat dari ayat ini, Allah masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Masih mengampuni artinya masih memaafkan. Yaitu kalau dosa tersebut di bawah mati. Yaitu kalau dosa tersebut di bawah mati. Maka Allah masih bisa memaafkannya. Maka tadi catatan dosa yang dia miliki begitu banyak. Atau tadi dalam hadis Anas bin Malik, hadis qudsi, itu yang tadi disebutkan bahwasanya dia membawa dosa
sepenuh bumi. Maka nanti kalau dia tidak berbuat syirik sama sekali pada Allah, maka Allah juga akan mendatangkan ampunan juga sepenuh bumi pula. Menunjukkan dosa di bawah syirik itu masih bisa. Langsung aja pada 322. Di luar 322. Nah, 322 nggak ada ya, Mas? Ada luar. Oh ada. Aduh, aku ya Allah dingin sekali. Kalau dosa kekufuran itu dibawa mati, maka lebih bagus dimaknakan dengan dosa dibawa kesyirikan. Jadi ini ayat yang pertama yang menunjukkan beberapa faedah tadi. Adapun kenapa ini dijadikan dalil tentang takut pada syirik atau menunjukkan bahaya syirik? Ada beberapa sisi. Ayat ini jadikan dalil kenapa kita harus takut kepada syirik atau menunjukkan bahaya syirik. Sisi yang pertama, syirik kecil pun itu kalau dibawa mati bisa jadi apa tadi? Tidak diampuni. Karena berdasarkan kalimat la yaghfiru ayyushraka bih. Kemudian sisi yang kedua, ya, menunjukkan bahaya syirik. Kalau tadi syirik kecilnya, secara umum syirik itu kalau dibawa mati membawa masalah di akhirat. Secara umum kalau syirik itu dibawa mati membawa masalah di akhirat. Kemudian ayat yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi Ibrahim itu digelari dengan Al-Khalil, kekasih Allah, Khalilullah. Sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga digelari dengan Khalilullah, kekasih Allah. Maka kasih Allah itu ada dua, yaitu Khalilullah itu ada dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lihat penyebutannya dalam surat Ibrahim ayat 35. Ayat lengkapnya seperti ini. Saya bacakan ayat lengkapnya biar mengetahui ayat sebelumnya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dikatakan di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim itu berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah asnam.